Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Menjelang akhir tahun, kita bicara soal Timnas Indonesia. Dan Timnas Indonesia baru saja mendapatkan kabar baik ya. Dan tentunya kabar buruk buat tim lawan. Karena menjelang melawan Australia pada 20 Maret 2025 nanti, Indonesia bisa tersenyum. Karena bek tengah Australia, Harry Sutar, mengalami cedera parah, tendon Achilles. Dia dikabarkan harus absen selama 1 tahun. Itu artinya dia melewatkan seluruh pertandingan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia bersama Australia. Harry Sutar ini bukan pemain yang main-main ya. Dia benar-benar menjadi pilar. Bek tengah dengan postur 198 cm ini sudah debut sejak berusia 21 tahun dengan timnas Australia pada 7 September 2019 lalu. Dia main lawan Korea Selatan. Setelah itu dia sudah main sebanyak 36 kali untuk timnas Australia. Jumlah itu harusnya bisa lebih banyak. Kalau saja pada 2021 dia tidak mengalami cedera. Nah, ini yang menarik. Cedera tendon Achilles yang didapatkannya saat ini itu terjadi juga pada 3 tahun lalu saat dia memperkuat Australia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan dia juga absen selama 1 tahun. Untungnya dia pulih tepat waktu sehingga main untuk Australia di Piala Dunia yang waktu itu berhasil lolos. Nah, sekarang kondisinya lain. Australia masih berjuang untuk memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Apa yang istimewa dari Harry Sutar? Dia seorang bek jangkung yang bisa menghalau setiap serangan lawan. Dia juga jago mencetak gol lewat bola-bola mati. Nah, inilah yang jadi keuntungan buat timnas Indonesia. Indonesia juga pernah merasakan jagonya Harry Sutar saat dia mencetak 1 gol di kemenangan 4-0 Australia di Piala Asia 2023. Nah, ini tentu menjadi kegembiraan tersendiri buat Indonesia ya. Karena Sutar ini tidak bisa digantikan. Selama dia pulih, selama dia dalam kondisi fit, dia selalu main 90 menit. Tanpa Sutar berarti Australia ada celah di lini belakang dan ini bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia dengan baik. Tentu kita menunggu bagaimana perkembangan dari Australia yang dilatih oleh Tony Popovic. Siapa yang akan menjadi pengganti Harry Sutar. Tapi menurut saya, kalau pemain yang setipikal dengan Harry Sutar cukup sulit ya. Apalagi posturnya tinggi. Tapi kalau bek tengah memang masih banyak yang bisa dimainkan oleh Tony Popovic. Misalkan Jordan Boss atau Kyle Rowles. Dan beberapa pemain Australia lainnya. Tapi apakah bisa kualitasnya sama? Yang pasti ini adalah celah. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan celah itu tentu ini menjadi nilai plus tersendiri buat timnas Indonesia. Kita sendiri memang tidak full tim ya saat melawan Australia. Karena Justin Hubner dan Ragnar Ratmangun tidak bisa main karena sanksi. Kalau Justin Hubner kartu merah. Sedangkan Ragnar Ratmangun akumulasi kartu. Yang saya lihat dari absennya Harry Sutar ini, kita bisa memaksimalkan oleh Romeni. Kita tahu bahwa timnas Indonesia akan mendatangkan oleh Romeni ya, memang prosesnya belum ada karena menunggu reses DPR ya, kemungkinan mulai 21 Januari ini dia bisa memulai proses naturalisasi. Oleh Romeni, ini menarik. Dan oleh Romeni pastinya langsung debut saat lawan Australia nanti. Kita berharap tentu kondisinya terus fit ya. Yang menarik, dia akan duet dengan Rafael Struijk. Karena di
dari 6 pertandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, saya melihat bahwa ya formasi saat lawan Arab Saudi adalah yang terbaik untuk dilakukan. 3-5-2 atau 3-4-1-2 itu adalah yang terbaik. Dan tanpa Harry Sutar, ini menjadi kesempatan bagi Ole Romeni untuk membuktikan kehebatannya. Dan di beberapa wawancara sebelumnya dia mengatakan bahwa dia sangat siap ya, oleh Romeni ini sudah sangat siap untuk main. Saya sebenarnya berharap ada satu tambahan lagi ya, Mauro Gistra, tapi sepertinya ini Mauro Gistra entah mungkin belum masuk kriteria Sintayong atau bagaimana, prosesnya belum ada kabar terbaru lagi. Kalau Mauro Gistra main, itu lebih paten lagi. Indonesia bisa lebih banyak pilihan di lini depan. Nah, Ole Romeni harus memanfaatkan celah hilangnya Harry Sutar. Paling tidak, kita bisa memanfaatkan kelemahan mereka saat menyerang ya. Kita tahu bahwa saat Australia pasti menyerang habis ya. Dan memang bukan Harry Sutar saja pemain yang bagus. Ada juga Craig Goodwin yang kapten ya, yang punya tembakan jarak jauh. Nah, Australia ini tembakan jarak jauh dan winger-winger mereka juga bagus. Kusini Yengi, striker mereka juga bagus. Jadi memang bukan faktor Harry Sutar saja, tapi celah di lini belakang adalah nilai plus juga buat timnas Indonesia. Karena kita tahu dalam wawancara dengan presenter kondang Korea Selatan, Sintayong mengatakan dia membidik sekitar 7 poin. Dua kali menang di kandang, imbang lawan Australia dan kalah lawan Jepang. Menurut dia itu sudah cukup bagi Indonesia untuk paling tidak masuk ke putaran 4. Kalau bisa menduduki posisi 2 itu lebih baik. Jadi kita berharap banyak dari absennya Harry Sutar. Ini juga menjadi pertanda bagi Ole Romeni untuk memanfaatkannya dengan baik. Tidak hanya Ole Romeni tentunya, Marcelino, deretan penyerang lainnya, Rafael Struijk juga harus memanfaatkan celah ini. Karena ini seperti jalan terbuka bagi Indonesia ya. Walaupun tidak mudah, memang bukan Sutar saja. Tapi Sutar ini jarang digantikan. Kalau dia fit, dia main 90 menit terus. Jadi semoga memang jadi celah buat Indonesia. Dan perjalanan kita di putaran 3 bisa jadi lebih mulus. Demikian teman-teman ulasan saya menjelang tahun baru. Dan kita tatap tahun baru 2025 lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.